warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Umi Fatir and Fauzan. Untuk video kali ini saya tidak masak-masak dan juga tidak nge-review sesuatu, tapi saya ingin sharing sedikitnya itu tentang seputar kesehatan, pastinya di seputar kebidanan. Untuk video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang proses persalinan. Tujuan video ini saya buat agar untuk ibu-ibu di luar sana yang bukan medis, apalagi yang sedang hamil besar dan mau menunggu persalinan atau sudah mendekati persalinan, itu tahu proses apa sih sebenarnya nanti yang akan mereka alami pada saat melahirkan. Proses persalinan atau proses melahirkan itu adalah suatu proses, saya di sini pakai bahasa awam saja, yaitu adalah suatu proses keluarnya bayi dari dalam perut ibu itu keluar ke dunia. Itulah yang dikatakan proses persalinan. Nah, dalam proses persalinan itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tiap tahapan tersebut berbeda-beda prosesnya. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Kala satu adalah kala pembukaan, yaitu mulai dari pembukaan 1 hingga pembukaan lengkap atau pembukaan 10. Nah, apa sih sebenarnya yang membuka? Yang membuka itu adalah mulut rahim, atau ada juga yang menyebutnya leher rahim, atau kalau kita dari medis adalah cervix. Dari pembukaan itulah bidan atau dokter bisa mengetahui kemajuan persalinan. Jadi biasanya kalau ibu-ibu datang sudah ingin melahirkan, tindakan yang pertama kami lakukan yaitu adalah pemeriksaan dalam atau vaginatuse dengan menggunakan 2 jari. Nah, dengan menggunakan 2 jari itulah kita bisa tahu sudah buka berapa, apakah sudah buka 1 atau sudah buka lengkap. Nah, untuk di kala 1 ini ada beberapa fase yang harus dilewati, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Kalau untuk fase laten itu pembukaan 1 hingga pembukaan 3. Nah, kalau untuk fase aktif adalah dari pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap, yaitu pembukaan 10 cm. Nah, di kala 1 inilah ibu-ibu akan merasakan kontraksi yang meningkat. Mulai dari awalnya biasa saja yang ibu rasakan, makin lama akan semakin meningkat. Ya, apalagi sudah pembukaan lengkap itu akan semakin meningkat kontraksi yang ibu rasakan. Nah, disinilah peran suami ataupun keluarga dibutuhkan selain peran bidan dan penolong yang lain atau dokter ya. Karena apa? Karena keluarga atau suami itu yang lebih dekat hubungannya dengan si ibu yang akan melahirkan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh si suami atau keluarga? Itu bisa memberikan support kepada si ibu yang akan melahirkan. Kemudian bisa memberikan pijatan-pijatan ringan. Nah, di kala 1 ini ibu boleh mau posisi seperti apa yang nyaman bagi ibu. Jadi untuk kami dari tenaga medis juga tidak memaksakan ibu harus baring saja menjelang pembukaan lengkap, tidak, tapi kami akan memberikan kenyamanan bagi si ibu. Selanjutnya yaitu adalah kala 2 atau kala pengeluaran bayi. Nah, setelah ibu mengalami kala 1 tadi, pembukaannya mulai dari pembukaan 1 hingga pembukaan lengkap, itu sudah pembukaan 10 cm, berarti ibu sudah mulai memasuki kala kedua, yaitu kala pengeluaran bayi. Jadi kalau misalkan kala 2 itu adalah suatu proses keluarnya dari mulai pembukaan lengkap hingga keluarnya seluruh tubuh bayi. Nah, pada saat kala inilah si ibu harus bisa mengatur nafasnya itu dengan baik, dan juga harus memiliki tenaga yang kuat, karena untuk mengeluarkan kepala bayi itu sangat dibutuhkan tenaga si ibu pada saat persalinan. Setelah bayi lahir, bayi akan kita berikan tindakan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nanti di video lain saya akan membahas apa sih IMD tersebut atau inisiasi menyusui dini. Nah, selanjutnya adalah kala ketiga atau kala uri, dimana dimulai dari setelah bayi lahir sampai plasenta juga ikut lahir. Nah, itulah yang dikatakan kala ketiga. Di dalam kala ketiga ini, si penolong, bidan ataupun dokter akan melakukan manajemen aktif kala 3. Ada beberapa poin di dalam manajemen aktif kala 3. Salah satunya yaitu adalah melakukan massage fundus uteri. Apa sih massage fundus uteri tersebut? Massage fundus uteri itu melakukan penggosokan atau sedikit pemijatan di atas fundus si ibu setelah plasenta lahir.
Jadi ibu-ibu yang merasakan tidak nyaman pada saat bidan ataupun dokter melakukan penggosokan tersebut, mohon maaf karena itu memang tindakan yang harus dilakukan demi kesehatan ibu juga nantinya. Makanya kalau misalkan ada tenaga medis melakukan seperti itu, ya ibu ikut juga memahaminya. Jadi dengan video ini juga ibu tahu, kok perut saya digosok-gosok, digoyang-goyang, padahal ngilu, terasa nyeri. Nah, maka kenapa itu dilakukan? Karena ya memang itu penting sekali dalam proses persalinan di tahap kala ketiga. Nah, setelah plasenta keluar, tenaga medis, bidan ataupun dokter akan melakukan pengecekan pada jalan lahir, apakah ada ruptur atau robek di jalan lahir tersebut. Jika ada robek, ya pastinya dijahit. Selanjutnya kita masuk di kala 4, yaitu adalah kala pemantauan. Sebenarnya itu dimulai setelah plasenta lahir, kemudian mengobservasi atau melihat ibu itu 1-2 jam setelah persalinan. Itu yang dikatakan kala 4. Dan sambil kita melihat apa sih yang kita evaluasi pada kala 4 ini, kita akan melihat bagaimana sih jumlah darah yang keluar dari jalan lahir, apakah normal atau tidak gitu. Kemudian kita lihat tanda-tanda vital ibu dari tekanan darah, suhu, pernapasan, dan juga nadi ibu. Nah, rumput Fatimah itu kita di medis tidak menganjurkan, karena rendaman air dari rumput Fatimah itu memang sih tujuannya untuk memberikan kontraksi pada rahim ibu, tapi kita tidak tahu berapa dosis yang masuk ke dalam tubuh ibu. Jika cairan itu masuk yang berlebihan atau terlalu banyak ke dalam tubuh ibu, itu akan mengakibatkan kontraksi yang tidak normal, sehingga bisa membahayakan si bayi dan juga membahayakan si ibu. Berbeda dengan tindakan induksi yang dilakukan oleh dokter kandungan, itu memang sudah ada takaran atau unitnya di setiap cairan induksi yang dimasukkan pada saat ibu melakukan penginduksian atau perangsangan untuk memacu kontraksi. Sebenarnya ruptur atau robekan jalan lahir itu jika dia membuka dan keluar darah besar, robekannya itu harus dijahit. Kalau tidak dijahit, darahnya akan keluar terus. Namun jika hanya lecet saja, itu barulah tidak perlu adanya penjahitan. Paling penting sih sebenarnya untuk menuju persalinan itu harus kita siapkan adalah tenaga kita dan juga psikis kita, kesiapan kita. Jika kita siap, insya Allah persalinan akan lancar dari awal hingga akhir. Ibu sehat, bayi pun sehat, keluarga pun bahagia. Sekian dulu video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, and comment, kemudian di share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.